Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Putri Nugraha. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Membangun. Nomor induk mahasiswa saya adalah 121124110035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin atau beberapa materi yang akan kita bahas di sesi 9 kali ini. Nah, pada kali ini tuh saya akan ngebahas tentang CSR. Apa itu CSR? Corporate Social Responsibility. Oke. Nah, materi di sesi 9 ini tuh Public Relation, Corporate Social Responsibility, dan reputasi. Nah, mungkin di sebagian orang tuh sering tertukar antara citra dan reputasi. Nah, kalau misalnya menurut kalian bedanya citra sama reputasi itu apa? Kalian boleh drop di kolom komentar di YouTube saya. Nanti kita bedah dan kita bahas secara sesama. Nah, kalau misalnya POV dari saya, penjelasan dari saya, kalau citra itu situasional dan bisa berubah dengan cepat. Misalnya karena satu iklan keren. Tapi kalau misalnya reputasi itu beda lagi. Reputasi itu kayak persepsi jangka panjang daripada stakeholder gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tuh nilainya tuh sebagai aset yang tidak berwujud. Bahkan seringkali jauh lebih mahal daripada aset fisik perusahaan seperti gedung atau pabrik. Nah, disinilah PR bertindak sebagai garda utama untuk menjaga reputasi tersebut. Nah, reputasi juga bisa sering disebut atau sering dikenal atau track record gitu ya untuk menghasilkan reputasi, entah reputasinya yang baik atau reputasi yang buruk. Nah, kalau misalnya contoh fakta di lapangannya tuh seperti apa? Ibaratnya seperti ini. Bayangkan merek atau teknologi besar seperti Apple atau Google, terus mereka tuh memiliki nilai yang spesifik dan reputasi mereka juga di mata publik tuh jauh lebih besar dari sekedar nilai fisik kantor-kantor mereka. Nah, ketika reputasi mereka bagus, maka orang tuh rela mengganti atau mengantri demi produknya gitu. Dan orang tuh kan udah tahu kalau misalnya reputasi dari handphone iPhone tuh kameranya bagus gitu ya, karena mereka tuh memiliki track record yang bagus dan mereka tuh berprogres gitu, dan mereka tuh bisa mempertahankan itu semua yang menghasilkan reputasinya bagus dan orang menjadi loyalitas terhadap produk mereka atau brand mereka. Nah, di sini saya mungkin akan ngebahas bagaimana reputasi terbentuk atau perannya saat krisis. Nah, kalau misalnya di sini tuh kayak ada beberapa poin kan. Kalau menurut Hall tuh ada 3 mekanisme. Mekanisme utama yang membentuk reputasi itu seperti apa? Yang pertama, kinerja ekonomi. Bagaimana profitabilitas sama stabilitas keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Kalau misalnya poin yang kedua, ada perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawan, pemasoknya, menjaga lingkungannya, dan kontribusi ke komunitasnya itu seperti apa. Nah, kalau poin yang ketiga, itu tuh ada kualitas komunikasi yang dimana sebeberapanya tuh harus transparan, konsisten, dan cepat perusahaannya merespon segala sesuatu, termasuk kesediaan mengakui kesalahan. Seandainya ada salah satu orang yang mencap kayak ini tuh ada kesalahan di brand tersebut gitu, kita tuh jangan beralibi atau membantah gitu ya, tapi kita tuh harus memiliki komunikasi yang cepat tanggap dan mau mengakui kesalahan kita, bahwa iya kami melakukan kesalahan, dan membuatkan pernyataan bahwa kami bersalah dan kami akan mengucapkan permintaan maaf secara resmi di akun sosial media yang kami miliki gitu. Salah satu contohnya adalah KAI. KAI itu memiliki kualitas komunikasi yang sangat bagus. Ketika mereka melakukan kesalahan atau ada kecelakaan, mereka tuh langsung mengambil keputusan yang cepat, keputusan yang tepat, dan segala sesuatu yang cepat kilat gitu ya. Ketika mereka ada kesalahan atau kecelakaan yang kemarin di Bekasi, mereka tuh langsung cepat tanggap. Mereka terjun ke lapangan, mereka mengkomunikasikan itu semuanya, dan mereka langsung membuat ucapan atau klarifikasi secara langsung di sosial media mereka gitu ya. Secara tidak langsung orang tuh di situ langsung menilai, oh iya, KAI itu memiliki kualitas komunikasi yang sangat bagus.
Nah, selanjutnya, menariknya, reputasi itu bisa berfungsi sebagai asuransi sosial. Kenapa bisa disebut asuransi sosial? Karena saat perusahaan memiliki reputasi superior, mereka tuh bakal punya keunggulan kompetitif gitu ya. Kalau tiba-tiba terjadi krisis, terus reputasi ini tuh kayak melindungi mereka karena publik tuh cenderung lebih mudah memaafkan perusahaan yang jejaknya baik, rekam jejaknya baik. Oh iya, mungkin mereka tuh kayak sebesar apapun kesalahan KAI, publik tuh pasti memaafkan karena KAI itu memiliki reputasi yang bagus banget. Nggak bagus banget tapi cukup bagus gitu ya. Jadi publik tuh lebih ke empati gitu ya, dan mereka tuh lebih mau memaafkan si perusahaan KAI-nya walaupun sesalah-salahnya mereka masyarakat tuh pasti memaafkan gitu ya. Terus oleh karena itu manajemen reputasi itu harus proaktif, yang dimana selalu memantau media, sentimen publiknya harus seperti apa, dan PR juga harus duduk di level di manajemen puncak untuk mengambil keputusan yang strategis. Nah, di era digital ini, fokus PR tuh adalah membangun hubungan, bukan cuma mengendalikan pesan gitu ya. Lebih ke emosional. Nah, contoh fakta di lapangannya juga ya, selain dari tadi KA itu, ada nyatanya saat krisis melanda perusahaan kuliner lokal yang terkenal dermawan atau ramah karyawannya. Terus ketika mereka melakukan kesalahan kecil yang biasanya diviralkan di sosial media gitu ya, netizen tuh seringkali kayak membela dengan kalimat, biasanya mereka baik kok, mungkin oknum saja. Ini buktinya bahwa reputasi bekerja itu sebagai asuransi sosial gitu ya. Karena banyak sih kan biasanya sekarang tuh dikit-dikit main nge cancel atau misalnya langsung kayak ngeboikot gitu ya. Tapi buat beberapa brand atau beberapa perusahaan yang memiliki memiliki rekam jejak yang baik tuh, mereka tuh pasti akan mungkin itu hanya keteledoran saja menganggapnya seperti itu. Nah, untuk di bagian yang kedua atau poin yang kedua tuh aku akan ngebahas tentang hubungan simbiosis PR dan CSR serta resiko greenwashing. Nah, kenapa bisa nyambung? Karena hubungan PR dan CSR itu corporate social responsibility itu memiliki simbiosis mutualisme yang dimana keduanya saling menguntungkan. Pada saat PR butuh CSR sebagai bahan atau substansi yang nyata untuk dikomunikasikan, sedangkan CSR tuh butuh PR sebagai kendaraan agar programnya terdengar keluar gitu ya. Tanpa CSR yang nyata dan berkepanjangan, omongan PR tuh cuma hanya retorika kosong gitu. Sebaliknya, kalau CSR-nya keren tapi PR-nya diam saja, kegiatan ini tuh menjadi dampak yang tidak baik atau berdampak nggak baik pada hubungan publik gitu. Tapi itu juga memiliki risiko gitu ya. Ketika kita tuh perlu hati-hati dengan risiko greenwashing atau CSR washing gitu ya. Ini tuh terjadi kalau misalnya komunikasi CSR tuh terlalu agresif atau lebay, padahal tidak sebanding dengan bisnis intinya. Publik sekarang tuh sangat cerdas dan skeptis. Mereka tuh bisa tahu mana perusahaan yang tulus peduli, mana cuma yang nanggung promosi. Nah, dari CSR juga kita tuh nggak boleh ngelakuin itu tuh asal-asalan aja, nggak bisa. Tapi kita juga dengan perlu hati yang tulus, dengan keseriusan, dengan persiapan yang cukup matang dan berkelanjutan, maka dari situ juga publik memiliki penilaian bahwa CSR yang ini tuh benar-benar berdampak, bukan hanya mencari panggung promosi atau agar dikenal perusahaan tersebut menjadi lebih baik gitu ya. Maka karena publik zaman sekarang tuh lebih kritis dan bisa menilai yang mana yang hanya menggunakan panggung promosi, mana yang benar-benar dilakukan secara tulus. Nah, di sini juga ada contoh lapangannya seperti apa. Jadi sebenarnya banyak riset menunjukkan kalau konsumen Gen Z itu sangat sensitif terhadap isu lingkungan. Contohnya greenwashing yang sering dikritik di lapangan, yaitu kayak perusahaan tuh gencar mengkampanyekan tanpa sedotan plastik, tanpa menggunakan bahan-bahan plastik gitu ya.
Tapi di saat yang sama, proses produksi pabrik tuh masih menyumbangkan limbah cair ke sungai tanpa filter yang baik itu secara tidak langsung kan, walaupun iya mereka tuh tidak menyumbangkan limbah plastik, tapi mereka juga menyumbangkan limbah cair ke sungai tanpa filter yang benar, dan itu tuh jauh juga beresiko karena si aliran sungai itu bisa jadi kualitas airnya jelek, apa ya, ekosistem di sungai itu jadi hancur gitu ya. Terus publik juga pasti langsung skeptis dan menganggap itu cuma pencitraan aja, karena ibaratnya ada dua pilihan dan dia tuh milihnya satu, mending ini gitu. Seharusnya kita tuh ya mengambil langkah yang konkret, langkah yang benar gitu. Nah, mungkin di yang poin ketiga ini kayak ada strategi komunikasi dan implementasi corporate social responsibility yang paling tepat itu seperti apa. Nah, di poin ini tuh kalau misalnya menurut Morsing sama dia tuh kayak ada 3 strategi komunikasi dalam CSR, yaitu corporate social responsibility. Yang pertama, informasional, yang dimana komunikasinya tuh satu arah, kayak cuma mengumumkan kegiatan lewat rilis mereka tanpa membuka ruang dialog. Ini tuh paling rentan karena dituduh pencitraan gitu ya, kayak ya mana buktinya gitu, karena mereka tuh hanya mengumumkan hanya satu arah aja gitu tanpa ada respon. Nah, kalau misalnya yang kedua itu ada responsif, di mana ini tuh mulai merespon pernyataan atau kritik pabrik, tapi pesan utama yang dipegang tuh kayak tetap dipegang penuh oleh perusahaan gitu. Terus yang ketiga, keterlibatan engagement gitu ya, melibatkan publik sejak awal dari desain, pelaksanaan sampai evaluasi. Ini tuh strategi paling etis dan efektif gitu ya. Tapi di sini juga ada menurut Porter, karena CSR itu atau corporate social responsibility yang baik itu harus bersifat dengan strategi CSR, corporate social responsibility, yaitu yang diintegrasikan dengan bisnis inti perusahaan yang bersifat preventif, di mana mencegah dampak buruk, misalnya tidak mencemari dari sejak awal gitu, daripada sekedar kuratif atau mengobati, misalnya baru membangun taman sejak taman tapi setelah itu langsung merusak lingkungan gitu. Kayak itu tuh kayak mengambil hati audiens, setelah itu merusak keadaannya. Ini tuh yang bahaya sekali. Terus selain itu juga ada menurut Porter dan Le, yaitu juga membagikan 6 jenis inisiatif CSR. Kalau misalnya menurut Coulter dan Le juga kalau misalnya ia ada 6 jenis inisiatif CSR, corporate social responsibility, dari promosi, sebab sosial, filantropi, terus kerelawanan karyawan hingga praktik bisnis yang bertanggung jawab. Nah, di antara semuanya, yang melakukan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial bahkan melampaui aturan hukum adalah yang paling kuat dampaknya bagi citra. Nah, kalau misalnya contoh di lapangannya itu seperti apa? Ada enggak? Ada. Misalnya contoh keterlibatan pabrik yang sukses, yaitu perusahaan air minum yang tidak cuma membagikan air gratis itu bisa dibilang kuratif saja, tapi melatih masyarakat pedesaan setempat bagaimana cara mengelola sumber air yang bersih secara mandiri. Itu tuh kayak partisipatif sama berkelanjutan gitu. Kayak mereka tuh nggak bikin program ya udah ngasih uang, ibaratnya ngasih uang aja, tapi tidak mendidik mereka untuk bisa mandiri. Tapi perusahaan ini tuh kayak perusahaan yang baik karena mereka tuh sudah berkontribusi dan mereka juga mendidik warga setempat agar mereka tuh bisa mandiri gitu ya. Tapi kalau misalnya cerita personal atau secara testimoni langsung dari warga desa ini jauh lebih dipercaya publik dibandingkan iklan berbayar di TV. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya kalau dari di desa atau di lingkungan desa tuh biasanya mereka tuh word of mouth gitu, dari mana mereka tuh berbicaranya dari mulut ke mulut, dan itu tuh kayak secara tidak langsung orang-orang tuh jauh lebih mengenal dan itu tuh pergerakannya jauh lebih cepat gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya di yang poin keempat tuh ada strategi kontekstual di Indonesia. Nah, kalau misalnya
ini tuh khususnya di Indonesia tuh kita tuh tidak bisa menggunakan pendekatan yang formal atau kontekstual saja, tapi pendekatan yang paling ampuh adalah yang bersifat personal atau relasional yang mengedepankan nilai silaturahmi dan gotong royong. Selain itu juga jangan lupa melibatkan tokoh informal setempat seperti ketua RT, kepala dinas, RW, tokoh agama, tokoh adat mereka gitu ya. Mereka ini juga memiliki legitimasi moral yang sangat kuat di mata warga gitu ya, secara legalitas gitu ya. Selain itu juga pimpinan perusahaan tuh harus hadir secara fisik dan emosional di tengah masyarakat serta mengelola ekspresi publik secara realistis agar tidak memicu konflik sosial. Selain itu juga di sini juga ada dampak yang nyata kalau misalnya asuransi sosial tuh kayak gimana ya. Kayak ini tuh kondisinya ideal sesuai di lapangan tuh mau kayak gimana. Nah, kalau misalnya di dunia nyata itu perusahaan yang memiliki rekam jejak program pemberdayaan masyarakat yang konsisten biasanya tuh yang lebih kebal terhadap boikot atau isu yang miring. Ketika ada isu negatif misalnya yang skala kecil, misalnya kesalahpahaman pelayanan di satu cabang gitu ya, atau komunitas lokal atau netizen yang sudah merasakan manfaat nyata dari program mereka, seringkali mereka tuh melakukan pembelaan pertama di media sosial gitu ya, misalnya organic word of mouth. Nah, cerita personal dari masyarakat ini jauh lebih dipercaya publik daripada klarifikasi resmi dari perusahaan. Kalau misalnya dari klarifikasi dari perusahaan biasanya mereka tuh menganggapnya kayak oh ya udah playing victim gitu. Tapi kalau misalnya dari mulut ke mulut biasanya tuh orang-orang tuh jauh lebih percaya dan oh iya berarti orang yang ngomong ini tuh fakta gitu ya. Selain itu juga ada contoh gagal saat di lapangan ketika CSR tuh menjadi bumerangnya kayak gimana. Misalnya kasus kampanye lingkungan versus polusi nyata atau greenwashing. Ada sebuah fashion brand atau manufaktur besar yang gencar meluncurkan produk dengan label eco-friendly atau recycle materials, lalu membuatkan acara seremonial, menanamkan pohon yang diliput banyak media. Namun, jurnalis investigasi itu atau LSM lingkungan atau LSM menemukan fakta bahwa pabrik utama mereka masih membuang limbah tekstil beracun ke sungai, terus atau mengeksploitasi pekerja dengan upah di bawah standar. Nah, itu tuh banyak sekali terjadi di daerah-daerah tertentu gitu ya. Akibatnya, pabrik tuh merasa tertipu dengan komunikasi CSR satu arah ini yang dihiperbolik justru berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi mereka secara instan. Brand tersebut tuh dihujat abis-abisan di media sosial karena dianggap melakukan kebohongan publik demi menaikkan penjualan secara semata. Selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi kalau misalnya kita rangkum dari materi ke-9 ini dengan judul reputasi bukan hanya suatu yang bisa dibeli secara instan atau melalui iklan atau pencitraan sesaat, melainkan sebuah aset yang berwujud yang harus dibangun secara konsisten melalui akumulasi persepsi jangka panjang dari para pemangku kepentingan. Public relation ini juga bertindak sebagai dirijen sekaligus garda terdepan dalam mengelola reputasi. Ini melalui 3 pilar utama. Yang pertama, kinerja ekonomi yang stabil, perilaku sosial yang bertanggung jawab, dan kualitas komunikasi yang transparan serta 2 arah. Nah, selain itu juga hubungan antara PR, public relation, dan CSR, corporate social responsibility ini memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang mutlak, di mana PR membutuhkan program CSR sebagai substansi yang nyata agar pesan disampaikan memiliki isi dan bukan hanya sekedar retorika kosong. Di sisi lain juga, CSR, corporate social responsibility yang hebat juga sekalipun akan menjadi aktivitas yang diam-diam yang tidak berdampak pada reputasi jika tidak dikomunikasi secara efektif oleh PR. Namun, kunci dari keberhasilan ini terletak pada otoritas dan strategi keterlibatan, engagement. Perusahaan harus menggeserkan paradigma. Mereka yang tadinya hanya menggunakan strategi komunikasi yang informatif satu arah saja, yang lebih rentan dituduh pencitraan atau sekedar responsif, menjadi strategi yang melibatkan publik sejak awal perencanaan hingga evaluasi program. Nah,
Terlebih dalam konteks di Indonesia, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk membumi menggunakan pendekatan personal dan relasional, silaturahmi dan gotong royong, serta melibatkan tokoh-tokoh informatif setempat. Ketika perusahaan mampu mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis di inti mereka atau strategi CSR secara preventif dan berkelanjutan, saat itulah CSR juga menjelma menjadi asuransi sosial yang kuat. Reputasi superior ini akan melindungi perusahaan dari resiko terburuk ketika krisis yang melanda, karena publik juga sudah terlibat secara emosional dan cenderung lebih adaptif. Karena publik yang sudah terlibat secara emosional tuh akan cenderung lebih adaptif, percaya dan memaafkan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau artikulasi yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, dan barangkali ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di bawah di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.